Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ibu absen dulu ya. Adi. Hadir? Hadir. Budi. Hadir? Rani. Oke, Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari sifat yang tercela, yaitu serakah dan kikir. Di sini siapa yang tahu apa itu serakah? Serakah ini cenderung bersifat tamak atau tidak puas dengan apa yang telah dimiliki. Mengapa serakah tergolong dalam sifat tercela? Karena orang yang serakah merasa tidak pernah cukup. Dia tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya hanyalah ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Oleh karena itu, sikap serakah itu adalah sikap tercela yang harus kita hindari ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang serakah. Yang pertama yaitu menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan. Yang kedua yaitu tidak pernah merasa cukup. Yang ketiga rakus terhadap harta. Dan yang keempat yaitu lebih mementingkan keinginan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum. Yang selanjutnya yaitu bahayanya sifat serakah. Yang pertama yaitu jika orang yang memiliki sikap serakah, dia akan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hatinya selalu merasa resah dan gelisah. Yang ketiga yaitu dijauhi oleh orang lain. Yang keempat yaitu menjadi temannya syaitan. Oke, yang kelima yaitu tidak mendapatkan ketentraman hati. Yang keenam, melalaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu merusak kerukunan dan kedamaian. Yang selanjutnya yaitu mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk menghindari sikap serakah yang pertama yaitu mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan bersifat qanaah. Ada yang tahu apa itu qanaah? Qanaah adalah merasa cukup atas pemberian dari Allah. Jadi kalau kita punya sifat qanaah, insya Allah kita akan terhindar dari sikap serakah. Yang selanjutnya yaitu berusaha hidup sederhana. Yang selanjutnya menjauhi sifat iri dan dengki. Selanjutnya yaitu mengingat azab Allah. Yang selanjutnya yaitu menyadari bahwa harta yang ada merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kita harus menghindari sikap serakah ini. Yaitu menyadari bahwa rezeki makhluk hidup telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah khawatir karena rezeki, jodoh, maut itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau berhusnuzon. Nah, selanjutnya hikmah dari menghindari sikap serakah ini ada apa sih? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, kalau gitu Ibu kasih tahu. Yang pertama, hikmah dari kita menghindari sikap serakah itu kita akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Lalu yang kedua yaitu kita akan mendapat ketentraman hati. Yang ketiga, dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Ada yang tahu apa itu zuhud? Zuhud itu adalah tidak terlalu cinta dengan dunia. Yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu menghindari sifat kikir. Apa itu kikir? Kikir itu sama dengan pelit. Atau kikir atau bakhil yaitu sikap tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya yang harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri, kepentingan agama maupun untuk orang lain dan masyarakat. Berat untuk mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, infak, zakat, dan semakin kaya seseorang kadang menjadikannya semakin kikir. Jika seperti itu, harta yang dimilikinya akan menyengsarakan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Semoga kita terhindar dari sifat kikir tersebut. Amin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memiliki sifat kikir dalam Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Yang berbunyi wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, yang artinya dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, mereka kelak akan kami menyampaikan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11.
Yang selanjutnya yaitu ada pun 3 golongan sifat kikir, yaitu yang pertama kikir terhadap diri sendiri. Misalnya dia tidak mau membeli obat untuk dirinya sendiri, untuk mengobati dirinya sendiri. Mereka enggan untuk mengeluarkan hartanya untuk membeli obat tersebut. Yang selanjutnya yaitu kikir terhadap orang lain dan masyarakat, yaitu tidak mau bersedekah dan menolong keluarga, tetangga, atau orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Yang selanjutnya yaitu kikir terhadap agama, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat, nafkah keluarga yang menjadi kewajibannya. Adapun penyebab sifat kikir ini adalah yang pertama yaitu takut miskin. Yang kedua yaitu kekhawatiran yang berlebih terhadap masa depan keluarga. Yang ketiga yaitu terlalu cinta dengan harta. Yang keempat yaitu tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kelima yaitu merasa tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau cenderung memiliki sifat yang sombong. Yang selanjutnya yaitu tidak memikirkan kehidupan akhirat. Adapun akibat sifat kikir antara lain yaitu yang pertama menimbulkan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu akan menemui kesukaran atau kesengsaraan. Dan yang ketiga yaitu hartanya tidak bermanfaat setelah ia meninggal dunia. Yang keempat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang sekitar. Lalu yang kelima yaitu dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Nauzubillah min dzalik. Dan adapun cara menghindari sifat kikir adalah yang pertama, yaitu sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. Yang kedua, membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain atau bersedekah. Di sini anak-anak kalau kalian beli jajan atau kalian membawa bekal, itu sebaiknya berbagi nih dengan temannya supaya terhindar dari sifat kikir. Oke, yang selanjutnya menyadari bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, punya perhatian terhadap orang miskin. Jadi kita sebagai manusia harus saling membantu terhadap orang yang lebih membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu selalu mengingat bahaya sifat kikir. Lalu menyadari bahwa dalam rezeki kita yang kita punya ada hak orang lain. Selanjutnya yaitu hikmah menghindari sifat kikir. Yang pertama yaitu hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak oleh hawa nafsu duniawi. Yang kedua yaitu menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Yang keempat disenangi oleh orang-orang sekitar. Yang kelima terhindar dari perilaku zalim yaitu mengambil hak orang lain. Oke anak-anak, selanjutnya buka halaman 162. Di situ ada kisah tentang Qorun. Nah, kalian baca lalu kalian nanti simpulkan. Oke? Jangan lupa tugasnya minggu depan yaitu membaca kisah Qorun lalu kalian coba simpulkan dan ceritakan kembali. Oke? Oke. Oke, begitu saja anak-anak. Ibu rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Amin. Oke, Ibu cukupkan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.